Manusia terbaik Nabi Muhammad SAW mati. Dan Allah mengingatkan tentang masalah itu. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada makhluk yang Allah kekalkan dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Yang bunyinya, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Ya, artinya, kami tidak pernah menjadikan hidup abadi di dunia ini bagi seseorang manusia pun sebelum kamu, hai Muhammad. Apakah kalau kamu mati, maka mereka akan kekal? Ketahuilah, semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Ini poin pertama yang kita bahas dulu tentang masalah fakta pastinya datang kematian. Kepada kita semuanya. Dan itu bisa setiap saat datang. Begitu juga Allah pastikan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185, potongan ayatnya, Al-Imran 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak mungkin tidak. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita ini akan menghadapi kematian. Kenapa kita masih terus lalai? Kelalaian ini maksudnya adalah tidak melakukan ketaatan kepada Allah atau masih terus terjerumus dalam kemaksiatan. Itu namanya kelalaian. Kalau ada orang semasa hidup dia tetap pakai untuk taat kepada Allah, dia tetap ibadah, misalnya dari sholat, dia tunggu sholat setelahnya, kemudian di antara yang dia berzikir, majelis ilmu seperti ini, dia silaturahim keluarga, dia jenguk orang sakit, pokoknya dia sibuk dari kebaikan kepada kebaikan, itu tidak ada masalah. Berarti dia sedang melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian itu. Tapi yang jadi masalah ini adalah orang yang masih selalu saja dengan bersandarkan pada istilah malas. Kenapa enggak sholat malam bu? Malas. Kenapa enggak sholat duha? Malas. Kenapa enggak hadir majelis ilmu? Malas. Kenapa enggak umroh dan haji? Nanti aja. Malas atau nunda-nunda. Sebenarnya intinya itu dari situ. Kenapa? Karena mereka masih meremehkan tentang masalah kematian yang bisa datang setiap saat. Sebenarnya kita ini tidak harus tunggu teman-teman, kita ini ditawan oleh musuh, kemudian kepala kita diletakkan di sebuah tempat dan akan ditebas dengan pedang. Baru kita menganggap kita akan meninggal dunia. Sebenarnya kita tidak harus menunggu. Dokter memvonis mengatakan misalnya, maaf bu, maaf pak, umur anda tinggal setengah jam dari sekarang. Ini setelah ini anda akan meninggal. Secara medis kita sudah tidak punya lagi solusinya. Kita tidak harus menunggu semua itu. Karena memang tanpa pedang pun di leher kita, tanpa juga perkataan atau ancaman dokter tentang masalah umur tinggal setengah jam misalnya secara medis, tanda kutip di sini, maka tetap aja mati bisa datang setiap saat. Maka jangan selalu lalai. Makanya Nabi SAW menjadikan orang yang paling cerdas dari umat ini justru yang selalu ingat mati. Dan dengan dia ingat kalau dia akan mati, dia selalu punya persiapan. Jadi dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan selalu saja kita temukan orang yang mengingat kematian ini paling jauh dari dosa-dosa dan pelanggaran. Karena dia tahu dia akan dihukum. Dalam sebuah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala." Kata beliau, saya pernah duduk bersama Nabi SAW satu hari, kemudian saya temukan ya, beliau didatangi oleh seorang laki-laki dari Ansar, dan laki-laki itu kemudian berkata, ya, bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling afdal? Maksudnya yang paling layak untuk dicontohin, yang paling layak untuk dijadikan pasangan hidup, yang paling layak untuk jadikan ya, teman dan sahabat, partner bisnis. Siapa yang paling afdal? Maka Nabi SAW mengatakan ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang paling baik akhlaknya, tutur katanya santun, tatapan matanya syahdu, ya kita lihat bahasa tubuhnya selalu ramah, sopan, tidak suka menyalahkan orang, tidak suka ceritain keburukan orang. Itu orang mukmin yang paling afdal,
yang paling layak untuk menjadi teman, pasangan hidup, partner bisnis, ya dicontohi, semua itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Salah satu cirinya, Bapak Ibu sekalian, kita kalau sedang ngobrol dengan seseorang, baru kenal misalnya, kita sudah langsung bisa menilai. Kalau awal saja kita ketemu dengan dia, dia udah menceritain tentang keburukan suaminya, atau keburukan istrinya, atau misalnya tentang keburukan tetangganya. Intinya dia cerita tentang keburukan. Maka orang ini tidak layak, tidak punya akhlak. Bagaimana bisa dia menceritakan tentang keburukan pasangan hidupnya pada orang yang baru dia kenal? Bagaimana dia bisa menceritakan tentang kenakalan atau menurut dia tanda kutip nakal anaknya kepada orang yang baru dia kenal? Bagaimana dia bisa mengeluhkan tentang orang tuanya kepada orang yang baru dia kenal? Atau partner bisnisnya, atau pegawainya, atau atasannya kepada orang yang baru dia kenal? Berarti jelas orang ini akhlaknya tidak baik. Tidak layak untuk dijadikan sebagai teman. Ya. Jadi kalau orang itu begitu pertama ketemu justru ngomongnya tentang masalah ilmu, tentang masalah iman, ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kisah orang saleh, tentang masalah pendidikan anak, tentang masalah prestasi pekerjaan, manajemen yang rapi misalnya dalam perusahaan dan segala macam hal positif, oke, itu baik. Lalu orang itu bertanya lagi, dia mengatakan, qala fa ayyul mu'minina akyas. Sekarang yang saya mau tanya ya Rasulullah, setelah orang mukmin yang afdol adalah orang yang paling baik akhlaknya, siapa di antara mereka yang paling cerdas? Sama, layak untuk dicontohi, layak juga untuk dijadikan sebagai teman, pasangan hidup. Penilaian cerdasnya di sini. Bukan karena dia itu punya titel yang banyak, bukan karena punya perusahaan yang banyak, sehingga menumpuk hartanya dan dari keuntungan atau margin atau laba dari perusahaan atau profit perusahaan, tapi ya dinilai dari sisi lain. Maka siapa orang yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Selalu saja kalau kita ngobrol sama dia, jangan loh, nanti Allah akan hisab. Maksudnya nanti setelah meninggal akan dihisab loh. Kerjakan ini yuk, supaya nanti kita menambah timbangan amal kita. Selalu ada saja hubungan pembicaraan dia, baik suami istri, baik teman sama teman, orang tua sama anak, selalu berbicara tentang masalah apa yang akan dihadapi pada saat orang meninggal dunia. Lalu kata Nabi SAW ditambah mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Dan orang yang selalu punya persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian tersebut, mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Ini fakta penyampaian Nabi SAW tentang masalah kematian tersebut. Dan Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian, pernah selepas mengantar jenazah sahabat lagi dikuburkan, beliau tiba-tiba duduk, tapi duduknya digambarkan dalam riwayat di atas lutut beliau. Ya, seperti orang kadang-kadang kalau sedang memikirkan sesuatu yang mendalam atau tanda kutip menyesali sesuatu ya, biasanya dia meletakkan lututnya di tanah sambil menundukkan kepala. Nabi SAW di depan kuburan sahabat itu menurunkan lututnya ke tanah, kemudian menundukkan kepala dan meneteskan air mata sampai para sahabat melihat tetesan air mata Nabi menyentuh tanah di sekitar kuburan itu. Maka mereka menunggu Nabi SAW akan bilang apa. Maka beliau mengatakan SAW, seharusnya dalam keadaan atau melihat keadaan seperti inilah seseorang di antara kita harus punya persiapan. Ya, harus hati-hati dengan masalah ini. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, ketahuilah tidak ada pemandangan yang mengerikan, ya, yang terlihat atau dapat dilihat oleh manusia kecuali kuburan adalah lebih ngeri darinya. Saya menghadapi kematian dan masuk ke kuburan itu yang diistilahkan dengan alam barzakh. Barzakh itu seperti dinding pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka tidak ada yang lebih serem daripada kuburan itu sendiri. Bagaimana tidak? Tadinya kita rame-rame seperti ini, kita kumpul, kita bisa ngobrol, kita bisa transaksi, kita bisa apa saja yang kita bisa lakukan baik atau tidak baik. Tapi begitu
hitungan detik roh kita dicabut, meninggal, maka paling jauh mobil kita semewah apapun parkir di pagar kuburan, tidak mungkin dibawa ke liang lahat. Akan dikembalikan. Ini fakta kata Nabi SAW. Dan tinggal bersama dia hanya amalnya saja. Yang uniknya, kita sudah tahu bocoran ini, tapi kita malah melalaikan yang ketiga ini, yang justru akan menemani kita nanti. Amal-amal soleh akan berbentuk, berwujud seperti makhluk di kuburan, kemudian dia akan menemani kita. Sebelum jauh membahas tentang masalah kondisi, prosesi kematian dan juga alam barzah, maka perlu juga kita garis bawahi, mati ini kalau bagi orang muslim dan muslimah, fahami ini supaya Bapak Ibu tidak perlu takut berlebihan, tetapi punya persiapan yang lebih. Ya. Bahwasanya dia sebuah pintu yang kita semua harus masuk dulu ke pintu itu, baru kemudian menuju kepada kehidupan abadi. Kan dalam rukun iman kita ada 6, rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari kiamat. Ini satu paket nih. Dari prosesi kematian, masuk ke alam barzah di kuburan, kemudian kita ya, dibangkitkan di hari kiamat, ditimbang amal baik dan amal buruk. Kalau amal baiknya lebih banyak dia selamat, kalau amal buruknya lebih banyak maka dia disiksa dulu. Kalau dia orang muslim, kalau orang kafir nggak pakai ditimbang lagi amalnya, sudah pasti dia akan menuju ke neraka, gitu kan? Kemudian setelah itu ada surga bagi orang yang patuh dan neraka bagi orang yang membangkang. Ini satu paket. Ya. Nah jadi tidak mungkin kita menuju kepada kehidupan yang selalu Allah ulang-ulangi dalam ayat Al-Quran. Khalidina fiha, kekal selama di dalamnya, kekal selama di dalamnya. Maksudnya surga kekal, neraka kekal. Kecuali melalui satu pintu namanya kematian. Mati itu bagi seorang muslim awal segalanya. Awal segalanya. Disitulah awal kehidupan kita yang sebenarnya. Ya. Dan bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik ini akhir segalanya. Karena mereka sudah tidak bisa lagi beriman setelah meninggal. Tapi kalau orang-orang muslim justru awal segalanya. Karena semua amal kebaikan yang dikerjakan selama di dunia dia akan terima dalam bentuk balasan di akhirat nanti. Kalau kita tidak mati, kita tidak tahu sholat kita ini dapat berapa, puasa kita dikasih berapa, sedekah kita ini dibalas seperti apa, haji kita ini dan umroh diterima atau enggak. Itu harus melalui proses kematian dulu. Oleh karena itu mati adalah sebuah pintu yang harus kita lalui dan dia adalah awal segalanya bagi setiap muslim. Harusnya kita itu menghadapi kematian dengan rasa gembira. Yang penting tadi saya bilang syaratnya kita sudah punya persiapan. Makanya sahabat Nabi Bilal radhiyallahu anhu pada saat beliau ditanya tentang kematian, maka beliau mengucapkan marhaban bil maut, selamat datang kematian itu. Kenapa beliau sambut? Karena bagi beliau memang beliau tahu dan yakin bahwasanya kita akan meninggal dan dengan meninggal kita akan menuju kepada akhirat sana. Kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi. Kita akan mendapatkan tempat tinggal kita yang abadi. Di dunia ini kepemilikannya sementara semuanya. Sementara. Misal Bapak Ibu punya sertifikat tanah dan rumah. Anggaplah misalnya 1 hektar. Luas sekali di pusat kota Jakarta misalnya. Atau di daerah Menteng yang dianggap mungkin orang Jakarta tahu daerah mahal. Kemudian ya, dia punya sertifikat atas nama dia. Ini kepemilikannya walaupun orang tahu itu miliknya si fulan, tetap sementara. Terbukti setelah dia meninggal sudah bukan milik dia lagi. Jadi semua akan jadi warisan. Berapa kali rumah yang kita sudah beli atau kita tempatin sudah berganti nama berapa orang. Karena memang ganti kepemilikan. Apakah karena meninggal sehingga ahli warisnya bagi atau dia butuh uang dijual. Tidak ada kepemilikan abadi. Apa saja di dunia ini tidak ada kepemilikan abadi. Bahkan jasad kita sendiri tidak ada yang abadi. Jasad ini pun akan dimakan oleh tanah. Tidak ada kepemilikan abadi. Mobil juga sama, kendaraan misalnya, harta, semuanya sama. Ya, tidak ada kepemilikan abadi. Hubungan pun di dunia ini akan terputus dengan kematian. Kapan abadi? Nanti di akhirat. Sekali kita milikin istana kita di surga insya Allah, maka abadi. Tidak ada lagi kekhawatiran sama sekali. Oh kalau nanti saya tidak dapat atau akan diwariskan kepada orang lain. Karena tidak ada lagi kematian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasakan kematian kecuali yang satu kali saja. Jadi cuman prosesi kematian yang hitungannya detik. Perlu saya tambahkan,
Dalam Islam diajarkan juga bagaimana caranya supaya mati yang baik, bahkan ada mati yang terbaik. Ya. Biasa kita kenal kalau mati baik dengan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Bagaimana tolok ukurnya? Meninggal dalam keadaan ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Allah akan menggunakannya? Ya. Kata Nabi SAW, Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakan amal-amal saleh sebelum dia meninggal. Dan dengan amal saleh itulah Allah rengut nyawanya. Jadi kalau orang mau tahu ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, mati baik atau mati buruk, kita lihat amal-amal yang dia kerjakan beberapa hari sebelum dia meninggal. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, kalau Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan tutup hidupnya dengan amal-amal kebaikan tersebut. Riwayat yang lain, kalau kata Nabi SAW, seseorang terbiasa dengan satu pola perbuatan, baik atau buruk, Allah tutup hidupnya dengan pola itu. Jadi maksudnya, kita jangan melihat keadaan fisik seseorang. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi, waktu ditemukan jenazahnya di Uhud, hidungnya terpotong, dadahnya terbelah, darah semuanya. Sampai waktu Nabi SAW melihat, Nabi sedih. Ya, karena melihat kondisi fisik pamannya. Gitu kan. Tapi beliau adalah pimpinan para syuhada. Fisik ini tidak ada pengaruhnya. Mungkin ada orang meninggal, dia baru perawatan misalnya, kulitnya mulus, kemudian meninggal. Apakah itu berarti husnul khatimah? Belum tentu. Lihat amalnya sebelum dia meninggal. Beberapa hari sebelum meninggal orang itu buat apa? Orang terbongkar kedoknya di situ. Ya. Jadi kalau dia terbiasa selama hidupnya buat kebaikan, Allah pasti akan buat dia buat kebaikan tersebut. Misalnya dia rutin sholat malam, dia rutin sedekah, dia rutin buat apa saja. Maka Allah akan nanti buat dia melakukan itu, kemudian dia meninggal di atas keadaan itu. Tapi kalau dia misalnya biasa berbuat dosa dan tidak bertaubat, walaupun dia bisa rahasiakan di depan orang-orang, maka nanti Allah akan buat dia buat perbuatan itu dan Allah tutup hidupnya dengan itu. Jadi manusia tahu, oh ternyata dia ini pelaku dosa. Jadi seperti itu. Jadi jangan permalukan diri kita sendiri dengan juga mengurangi ya nanti yang bisa kita dapatkan setelah kematian. Artinya dengan sibuk berbuat dosa tidak taubat, walaupun dirahasiakan, toh nanti Allah akan bongkar pada saat mati dan kita rugi nanti menyesal pada saat setelah prosesi kematian itu. Oleh karena itu mulai sekarang harus sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang lain.